Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah hukum dagang. Pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan uh, bahasan kita kemarin, yaitu soal akuisisi, konsolidasi, dan merger perusahaan. Kemarin sudah panjang lebar kita bahas tentang akuisisi, ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konsolidasi dan merger perusahaan, yang pada prinsipnya ketiga-tiganya sama sih sebetulnya, ya. Untuk kemudian meningkatkan daya saing dan kemudian memaksimalkan modal sehingga keuntungan bisa tercapai setelah adanya uh, peleburan atau kemudian pengambil alihan atau kemudian membangun satu usaha bersama, ya, setelah ada kemudian kondisi yang sebelumnya PT tersebut mungkin dalam kondisi yang kosong gitu, ya. Nah, ini konsolidasi atau yang dikenal dengan peleburan. Pengertiannya adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru, dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar. Ini berdasarkan pasal 1 ayat 2, ya, angka 2, ya, PP nomor 27 tahun 1998. Nah, dengan kata lain bahwa adanya dua PT atau lebih yang menggabungkan diri menjadi satu perusahaan baru. Ini namanya konsolidasi, ya. Lalu alasan peleburan atau konsolidasi itu karena beberapa perseroan sudah berkembang. Sudah berkembang di sini mungkin disebabkan kekurangan modal. PT itu tidak boleh kurang modal. Ya, kalau kurang modal maka kinerjanya tidak bisa maksimal. Terus yang kedua, eh, karena manajemen yang lemah, ya, yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Oleh karenanya perlu dilakukan satu konsolidasi sehingga ke depannya PT tersebut bisa kemudian bangkit dan kemudian memperoleh keuntungan yang lebih banyak dan usaha yang bisa dikembangkan, ya. Nah, tujuan konsolidasi atau peleburan ini yang pertama memperbesar modal, ya. Dengan adanya digabung beberapa perseroan menjadi satu, maka harapannya modal juga akan semakin bertambah. Terus kemudian memperbesar sinergi perseroan, ya, jadi lebih bersinergi. Terus menyelamatkan kelangsungan produksi, ya, karena modal cukup, sinergi kemudian bisa produksi bisa terjamin dan meningkat gitu, ya. Mengamankan jalur distribusi, terus kemudian mengurangi pesaing dan mampu bersaing secara monopolistik, ya. Nah, yang ketiga merger. Merger ini kan penggabungan, ya. Merger apabila ada dua PT atau lebih, ya, di mana yang satu atau lebih menggabungkan diri kepada satu perusahaan yang sudah ada tersebut. Ini berdasarkan pasal 1 angka 1 PP nomor 27 tahun 1998. Ya, beda merger dengan akuisisi adalah yang pertama kepemilikan dari usaha yang digabungkan, ya. Yang kedua kontrol dari manajemen dari usaha yang digabungkan. Ini beda merger dengan akuisisi. Nah, penggabungan usaha disebut merger apabila yang pertama perusahaan yang bergabung tidak dapat disebut sebagai perusahaan pengambil alih atau perusahaan yang diambil alih, gitu, ya. Jadi eh, berbeda dia dengan akuisisi, gitu, ya. Dan kedua, perusahaan berpartisipasi dalam membentuk struktur manajemen perusahaan hasil penggabungan. Jadi kedua perusahaan itu kemudian sama-sama uh, bergabung dengan membentuk struktur perusahaan yang kokoh yang diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, ya. Yang ketiga, perusahaan yang bergabung mempunyai hak yang sama, ya. Bukan berarti kemudian karena perusahaan satunya menggabungkan diri dengan perusahaan yang sudah ada dan berdiri, lalu kemudian perusahaan yang bergabung itu kemudian mempunyai hak yang berbeda. Tidak, ya. Dengan adanya penggabungan ini maka hak dan kewajibannya menjadi sama, ya, dengan tujuan yang sama, ya. Yang keempat, penerbitan saham baru yang ditukar dengan kepemilikan saham dalam perusahaan yang lain, ya. Ini apabila kemudian penggabungan usaha itu bisa disebut sebagai merger.
Nah, rancangan penggabungan harus memuat yang pertama adalah nama perseroan yang melakukan penggabungan atau peleburan. Lalu kemudian apa alasan-alasan penggabungan itu, misalkan modal atau sumber daya manusia atau kondisi eh, perusahaan yang kurang menguntungkan atau seperti apa ya, itu harus dimuat. Terus kemudian tata cara konversi saham dari masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan ke perusahaan hasil penggabungan atau peleburan ya. Tata caranya juga dibahas bagaimana mekanismenya. Yang keempat, rancangan perubahan anggaran dasar hasil penggabungan atau peleburan ya. Oleh karenanya ada peleburan, ada situasi hukum baru ya, dengan adanya penggabungan ini, maka tentunya anggaran dasar atau anggaran akta pendiriannya juga akan berubah. Yang kelima, neraca laba rugi 3 tahun terakhir dari masing-masing perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan. Jadi ini juga harus dimuat gitu ya, sehingga ini menjadi bahan evaluasi untuk menata perusahaan hasil konsolidasi tersebut ke depan. Nah, saat dimulainya merger atau akuisisi menurut hukum, yang pertama sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan HAM dan perseroan yang menggabungkan diri bubar demi hukum terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar. Apabila merger atau akuisisi disertai perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, yaitu sejak tanggal pendaftaran dalam daftar perusahaan. Ini saat berlaku ya. Nah, apabila merger atau akuisisi tanpa disertai perubahan anggaran dasar, maka merger atau akuisisi mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan dan perseroan yang menggabungkan diri bubar sejak tanggal penandatanganan akta penggabungan. Gitu ya. Terus selanjutnya, ya ini tujuan akuisisi, konsolidasi, dan merger rekan-rekan mahasiswa. Tujuannya adalah pada dasarnya sama gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengatasi masalah kesehatan perusahaan guna kepercayaan masyarakat terhadap citra. Ya. Jadi tujuan akuisisi dan konsolidasi dan merger ini pada dasarnya untuk lebih menyehatkan situasi perusahaan, baik itu keuangan, sumber daya manusia, terus kemudian produksi gitu ya, terus kemudian distribusi, terus kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Ya. Sehingga PT atau perusahaan itu dapat benar-benar terasa keberadaannya dan kemudian apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai ya. Oleh karenanya kalaupun kemudian nanti kelak kemudian hari saudara punya membangun sebuah perseroan atau PT ya, harus kemudian benar-benar jeli melihat pangsa pasarnya, apakah kemudian menjanjikan atau tidak. Nah, kalau tidak menjanjikan maka akan mengalami hal yang demikian misalkan ya, hal yang kemudian ya dalam hukum sebetulnya penggabungan, pengambil alihan atau kemudian peleburan itu diatur, itu tidak ada yang kemudian haram, tapi kemudian ini menjadi diperbolehkan sehingga selama kemudian tujuan daripada membangun PT itu untuk kemudian membina hubungan dengan masyarakat dengan cara memasarkan produk, kemudian jasa dan lain sebagainya, kita pantas kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan upaya kita itu merupakan sebuah upaya untuk kemudian mendorong agar kemudian ekonomi bangsa menjadi meningkat. Tapi kalau kemudian ada kendala dalam perjalanannya, maka kan ada upaya-upaya lain dan hukum memberikan wadah, memberikan kesempatan untuk kemudian mengatur kembali atau menata kembali ya kemampuan persero, sehingga tidak ada hal yang kemudian menjadi tabu dalam proses pembangunan PT. Ada banyak kok, misalkan proses akuisisi, konsolidasi, dan merger gitu ya. Bukan hanya soal demikian, bahkan juga ada yang kemudian perusahaan perseroan juga sampai pada posisi yang luar biasa sulitnya, misalkan sampai pilot gitu ya. Nah, jadi apapun harus kita lakukan ya apabila kita bagian dari sebuah persero ya. Nah, untuk
tujuan yang kemudian benar-benar membangkitkan kembali ekonomi, terus kemudian menyehatkan kembali perusahaan, terus kemudian menata kembali agar kemudian apa yang jadi tujuan sebuah PT itu untuk mencapai keuntungan itu benar-benar kemudian dapat terlaksana dan terwujud gitu ya. Itu mungkin rekan-rekan mahasiswa kesempatan pada saat ini yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.